Nusantara adalah sebuah wilayah yang sangat kaya dengan budaya dan sejarah. Walaupun beberapa negara di Asia Tenggara mengklaim adalah bagian dari Nusantara. Terletak di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang mewakili kawasan Nusantara tersebut. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang sangat luas wilayahnya, yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang beragam. Hal itu menunjukkan bahwa memang Kepulauan Nusantara menjadi daya tarik karena kekayaan alamnya, sehingga menjadi tempat yang sering menjadi target penaklukan oleh berbagai bangsa di dunia. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah, siapa sebenarnya penduduk asli Nusantara? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat lebih dalam mengenai sejarah umat manusia dan perjalanan evolusi manusia yang sampai ke wilayah ini. Pembahasan ini akan menggali lebih dalam mengenai asal-usul manusia pertama yang menjejakkan kaki di Nusantara, serta siapa yang bisa dikategorikan sebagai penduduk asli Nusantara di zaman modern ini. Sejarah manusia di Nusantara dapat dilacak melalui penemuan fosil-fosil manusia purba yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. Manusia pertama yang muncul di bumi diperkirakan berasal dari Afrika sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Fosil-fosil yang ditemukan di daerah Afrika mengarah pada spesies Homo sapiens yang kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa migrasi manusia pertama dari Afrika ke wilayah Asia dan Eropa terjadi sekitar 70.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Teori migrasi manusia ke Nusantara menjelaskan, pada masa itu, manusia purba mulai melakukan perjalanan panjang, melintasi berbagai daratan dan laut. Salah satu jalur migrasi yang paling penting adalah yang mengarah ke Asia Tenggara, termasuk wilayah Nusantara ini. Teori migrasi yang paling dikenal adalah teori Out of Africa, yang menyatakan bahwa manusia pertama yang tiba di Asia Tenggara berasal dari benua Afrika. Pada sekitar 50.000 hingga 45.000 tahun yang lalu, sekelompok manusia purba mulai memasuki wilayah Nusantara, dan mereka diyakini telah melakukan perjalanan melalui jalur darat yang menghubungkan Asia dengan Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Pada masa itu, sebagian besar wilayah Nusantara masih terhubung oleh daratan akibat penurunan permukaan laut yang terjadi pada zaman es. Oleh karena itu, perjalanan manusia purba menuju Nusantara tidak begitu sulit. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan naiknya permukaan laut, jalur darat tersebut terputus dan membentuk kepulauan seperti yang kita kenal sekarang. Fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia memberikan banyak informasi penting tentang keberadaan manusia pertama di Nusantara. Salah satu penemuan yang paling terkenal adalah fosil Homo erectus yang ditemukan di situs Sangiran, Jawa Tengah. Homo erectus yang diperkirakan hidup antara 1,5 juta hingga 500.000 tahun yang lalu dianggap sebagai salah satu nenek moyang manusia modern yang pertama kali menghuni Nusantara. Selain itu, penemuan fosil manusia Flores yang dikenal dengan nama Homo floresiensis juga menarik perhatian. Fosil ini ditemukan di Pulau Flores di Indonesia dan diperkirakan berusia sekitar 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Homo floresiensis adalah spesies manusia purba yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan Homo sapiens dan sering disebut sebagai manusia hobbit. Seiring berjalannya waktu, Homo sapiens yang berasal dari Afrika mulai beradaptasi dengan lingkungan di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara. Proses adaptasi ini melahirkan berbagai kelompok manusia yang memiliki karakteristik fisik dan budaya yang berbeda. Hal ini terbukti dari banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur. Setiap suku memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi bahasa, adat istiadat, maupun cara hidup. Penyebaran manusia ke wilayah Nusantara tidak terjadi secara serentak. Beberapa kelompok manusia purba datang lebih awal, sementara yang lainnya baru tiba ribuan tahun kemudian.
Mereka mulai mengembangkan pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan yang menjadi dasar kehidupan di banyak daerah di Nusantara. Perkembangan kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh interaksi dengan bangsa-bangsa dari luar, seperti pedagang dari India, Tiongkok, dan juga Arab, yang membawa berbagai budaya dan agama dan memperkaya kehidupan masyarakat di Nusantara. Jadi siapakah yang dapat disebut sebagai penduduk asli Nusantara? Penduduk asli Nusantara adalah mereka yang telah lama mendiami wilayah ini, baik yang berasal dari migrasi awal Homo sapiens maupun mereka yang berkembang biak di wilayah ini selama ribuan tahun. Penduduk asli Nusantara adalah bagian dari keragaman etnis, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Suku bangsa yang ada saat ini merupakan keturunan langsung dari kelompok-kelompok manusia purba yang pertama kali mendiami pulau-pulau di Nusantara. Namun perlu dicatat bahwa istilah penduduk asli bukanlah hal yang statis, melainkan sebuah proses sejarah yang panjang. Dalam konteks ini, penduduk asli Nusantara adalah mereka yang memiliki hubungan langsung dengan tanah dan budaya setempat, yang hidup dalam harmoni dengan lingkungan alam di sekitar mereka. Selain itu, peran migrasi juga sangat penting dalam menciptakan keragaman etnis di Indonesia. Masyarakat di Nusantara terbentuk melalui percampuran berbagai kelompok etnis, baik yang berasal dari Asia Tenggara, India, Tiongkok, maupun Arab, yang datang ke wilayah ini sejak berabad-abad lalu. Oleh karena itu, penduduk asli Nusantara tidak hanya berasal dari satu kelompok etnis tertentu, melainkan merupakan gabungan dari berbagai suku bangsa yang telah ada selama ribuan tahun. Jadi bisa dikatakan, tidak ada penduduk asli Nusantara, karena semua manusia yang datang di kepulauan ini merupakan manusia yang bermigrasi dari daratan Afrika dan Asia selama ribuan tahun, serta bergelombang tidak serentak. Sebelum ada manusia yang datang, Kepulauan Nusantara merupakan tanah yang kosong, yang hanya dihuni oleh tumbuhan dan hewan-hewan saja, tidak lupa jamur, serangga, bakteri, dan makhluk hidup lainnya selain manusia. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan video ini adalah penduduk asli Nusantara merupakan hasil dari proses migrasi dan evolusi manusia yang berlangsung selama ribuan tahun. Manusia pertama yang datang ke wilayah ini berasal dari Afrika dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk Nusantara, melalui jalur darat yang terhubung pada zaman es. Seiring waktu, kelompok-kelompok manusia ini beradaptasi dengan lingkungan mereka, berkembang biak, dan membentuk masyarakat dengan kebudayaan yang kaya dan beragam. Saat ini, penduduk asli Nusantara terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun ada pengaruh dari bangsa-bangsa luar seperti India, Tiongkok, dan Arab, penduduk asli Nusantara tetap mempertahankan identitas budaya mereka yang khas. Mereka adalah masyarakat yang telah mendiami tanah ini sejak zaman purba dan terus menjaga warisan budaya serta adat istiadat yang telah berkembang selama berabad-abad. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.